Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 821 sampai 825. Hanya dalam setengah tahun, Yunting Group telah berkembang sedemikian rupa. Keluarga Zhao juga mendengar berita itu. Hubungi Li Ziran di sini secara khusus. Nenek, kakek, apa yang kamu lakukan? Li Ziran bertanya. Ziran, kudengar Yunting Group akan mengadakan perayaan setengah tahun. Maukah kamu berpartisipasi? Wu Mulan menantikannya. Berpartisipasilah. Ada apa? Bagus sekali. Kudengar bos misterius grup Yunting akan muncul di perayaan ini. Wu Mulan melanjutkan, ya, memang benar. Wu Mulan langsung senang. Bagus sekali, saya mendengar bahwa bos misterius grup Yunting masih muda dan kaya. Dan dia masih lajang, dikatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang bagus. Su Hang dan Jin Ling berada dalam kekacauan. Hanya dia yang tertawa terakhir. Zhao Jiangwo menggema, memang, bagaimana Anda bisa mendapatkan pijakan tanpa keterampilan apapun? Ziran, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba berhubungan dengan orang lain. Kami tidak akan memaksamu kali ini, kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Munculkan idenya. Kata Wu Mulan, Nenek, apa yang kamu bicarakan? Saya punya Ye Junlin, bagaimana saya bisa berhubungan dengan orang lain? Li Ziran jelas tidak senang. Itu salah. Kamu masih lajang sekarang, apa salahnya berhubungan dengan orang, itu tidak ilegal. Wu Mulan berpura-pura marah. Li Ziran tersenyum tak berdaya dan berkata, Nenek, kamu terlalu khawatir. Bisakah bos grup Yunting menyukaiku? Jika itu orang lain, mungkin tidak, tapi kamu punya harapan paling besar. Bos grup Yunting telah membantumu berulang kali. Tidakkah kamu ingin memikirkan alasannya? Setelah pengingat Wu Mulan, jantung Li Ziran berdetak kencang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berkewajiban membantu Anda. Selain saudara, sahabat, dan orang tersayang, semua orang yang bisa membantu Anda pasti punya niat. Apa yang dia tidak pernah bisa pahami adalah mengapa bos misterius Yunting Group membantunya. Mungkinkah, seperti kata nenek, dia punya rencana untukku. Dan meskipun semua orang belum pernah melihat bos misterius ini, tapi Li Ziran mengerti bahwa semua yang mereka katakan dan lakukan berada di bawah pengawasan bos. Ziran, jaga baik-baik, bagaimana jika kamu bertemu dengan orang yang sebenarnya? Apakah kamu akan tergoda? Itu tidak mungkin. Kata Wu Mulan sambil tersenyum. Li Ziran menjawab tanpa daya, oke. Tapi yang dia pikirkan adalah, tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku tidak akan tergoda, aku hanya mencintai Ye Junlin. Aku hanya ingin bertanya padanya, mengapa dia membantuku? Lalu saya akan melakukannya lagi. Balas budi. Ide keluarga Zhao sederhana. Jika Li Ziran bisa bersama bos misterius Yunting, semua orang akan senang. Sebentar lagi, perayaan setengah tahun Yunting Group akan tiba. Sehari sebelumnya, seluruh karyawan Yunting Group diantar ke Pulau Resor. Ye Junlin dan Li Ziran juga ada di antara mereka. Fang Ziqing membawa pakaian senilai 4 koper. Dia akan mencoba semuanya satu persatu dan memilih yang terbaik untuk dikenakan pada perayaan besok. Ye Junlin terdiam beberapa saat. Fang Ziqing benar-benar bekerja keras untuk menemuinya. Jika dia tahu bahwa bos misterius itu adalah dia, apakah dia akan marah sampai mati? Junlin, menurutmu mengapa bos Yunting membantuku berulang kali? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena kamu terlihat cantik kan? Ye Junlin berkata dengan serius. Li Ziran meninju Ye Junlin dengan tangan merah muda. Tidak ada kue di dunia ini yang jatuh tanpa alasan. Dia pasti punya tujuan melakukan ini. Gumam Li Ziran pada dirinya sendiri. Ye Junlin menyentuh kepalanya dan berkata, oke, berhentilah memikirkannya.
Mungkin dia hanya menyukai bakatmu. Bukankah kamu juga membuat prestasi percakapan? Keduanya menarik perhatian Fang Ziqing. Dia datang ke samping dan berkata, saya juga berpikir bosnya agak aneh, mengapa dia begitu baik pada Ziran, dia bukan karyawan Yunting. Fang Ziqing menatap Ye Junlin dengan mata ragu, dan tiba-tiba bertanya, apakah orang misterius ini apakah kamu bosnya? Iya, ini aku. Itu sebabnya aku bilang aku tidak akan membiarkanmu berdandan. Ye Junlin mengakui dengan murah hati, haha. Fang Ziqing hanya tersenyum, Li Ziran juga tersenyum pahit. Jika itu benar-benar Ye Junlin, itu bagus sekali. Sayangnya tidak, jika Ye Junlin adalah bos Yunting. Dia tidak akan menggunakan identitasnya sebagai cucu keluarga Zhou untuk melakukan sesuatu. Soal permintaan rekening beberapa hari lalu sudah terkonfirmasi. Setelah beberapa jam berkendara, akhirnya kami sampai di pulau resor yang terletak di perbatasan Nangwang, ratusan kilometer jauhnya. Pemandangan di sini unik dan memang menjadi daya tarik wisata. Staf pulau resor dengan hangat menerima Ye Junlin dan rombongannya. Namun, sebelum menetapkan kamar, semua orang diperingatkan, kecuali pulau ini, mereka tidak boleh keluar. Karena adat istiadat rakyat di Nangwang sangat ketat. Anda akan mendapat masalah di setiap kesempatan. Maka ratusan orang mungkin akan keluar untuk berurusan dengan Anda. Jadi staf memperingatkan kami berulang kali. Saat ini, di rumah Huahai Zhou. Jangan khawatir, kakek, saya sudah membuat pengaturan. Kali ini Ye Junlin pergi ke pulau terpencil. Dan saya mengatur agar kaisar setempat mati tanpa ragu. Tidak ada yang akan tahu tentang kematiannya, kata Zhou Qianlong sambil tersenyum. Bagus sekali, Zhou Dongfang tersenyum. Ternyata keluarga Zhou mengetahui bahwa Ye Junlin juga akan menghadiri perayaan setengah tahunan grup Yunting. Jadi saya memasang jebakan pembunuhan dan menunggunya. Di pulau resor, setelah mengalokasikan kamar, semua orang sibuk mempersiapkan perayaan besok. Hanya orang malas seperti Ye Junlin yang mau berkeliaran. Fang Ziqing berkata dengan nada menghina, lihat postur ini. Seolah-olah dia benar-benar bosnya. Tidak lama kemudian, Qilin juga datang ke sini. Fang Ziqing memimpin semua orang untuk menyambutnya dengan hangat dan mengatur Qilin di ruangan terbaik. Setelah makan malam, Ye Junlin meninggalkan kamarnya dan berjalan menuju kamar Qilin. Saat ini, Fang Ziqing sedang bergaul dengan Li Ziran. Tiba-tiba di koridor, mereka melihat sosok Ye Junlin. Kemana dia pergi? Bukankah itu arah kamarnya? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi, ayo ikuti dan lihat apakah kita bisa mengetahuinya. Fang Ziqing menarik Li Ziran dan segera mengikutinya. Keduanya mengikuti mereka sampai ke lantai kamar Presidential Suite. Ketika dia melihat Ye Junlin berdiri di depan ruangan, Fang Ziqing berkata dengan terkejut, ini kamar Presiden Lunan Xuan? Apakah dia mencari Lunan Xuan? Apakah mereka saling kenal? Li Ziran juga sangat penasaran. Fang Ziqing tidak setuju. Tidak, mereka tidak mengenal satu sama lain. Tuan Lu telah berada di sini berkali-kali dan telah bertemu Ye Junlin. Tidak ada komunikasi di antara mereka, lalu mengapa dia datang menemui Tuan Lu? Li Ziran bertanya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, jangan marah. Silakan, Fang Ziqing mengertakkan gigi dan berkata, saya pikir Ye Junlin di sini hanya untuk menunjukkan sopan santun dan menjilat Lunan Xuan, bisakah? Bukan, Junlin bukan orang seperti itu. Li Ziran tampak murung. Ye Junlin telah berubah sejak lama. Dia dapat menggunakan identitasnya sebagai cucu keluarga Zhou untuk melakukan sesuatu, dan menjilat Lunan Xuan adalah hal yang normal, kata Fang Ziqing sambil tersenyum. Saat ini, pintu kamar terbuka. Saat Qilin muncul, dia membanting pintu hingga tertutup lagi. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan pergi. Tanpa alasan lain, Qilin menemukan Li Ziran dan keduanya bersembunyi di kegelapan.
dan memberi isyarat kepada Ye Junlin untuk pergi lebih dulu. Itu sebabnya Qilin melihat sekilas dan menutup pintu. Namun pemandangan ini berubah di mata Li Ziran dan yang lainnya. Menurut pendapat mereka, Ye Junlin datang untuk menyukai Lu Nanxuan, tetapi ketika Lu Nanxuan membuka pintu, dia melihat itu adalah dia dan menolak untuk menutup pintu. Dengar, apakah kamu frustrasi dalam mencoba menyenangkan Tuan Lu? Fang Ziqing tersenyum bangga, bagaimanapun, dia pikir dia telah mengetahui tindakan Ye Junlin. Dengan fakta di depannya, Li Ziran menghela nafas tak berdaya, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ye Junlin berubah. Dia ternyata bangga. Saya benci orang yang mengikuti orang banyak seperti ini. Melakukan sesuatu melalui hubungan, mustahil. Apakah Anda akan menyenangkan orang lain? Mustahil. Melakukan hal-hal cerdas sepanjang hari, kecil kemungkinannya. Sekarang, Ye Junlin masih menundukkan kepalanya untuk hidup. Ye Junlin menyayangkan waktu dan pengalaman akan sangat mempertajam semangat seseorang. Ye Junlin dulunya sangat bersemangat, dan dia selalu bersikap arogan sambil menunjuk ke gunung dan memarahi Fang Qiu. Sekarang semuanya sudah hilang. Mereka tidak ada bedanya dengan orang biasa yang terhimpit oleh kehidupan. Namun untungnya, hubungannya dengan Ye Junlin tetap sama. Setelah melihat Ye Junlin di bawah, Fang Ziqing bertanya, "Apa yang baru saja kamu lakukan?" "Tidak ada apa?" Sikap Ye Junlin membuat mereka semakin yakin bahwa dia mencoba segala cara untuk menjilat Lu Nanxuan. "Tidak apa-apa." Begitu Fang Ziqing selesai berbicara, sebuah suara terdengar, sesuatu sedang terjadi, dan sesuatu yang besar terjadi. Seorang karyawan Yunting Group berlari dengan panik. "Tuan Fang, tidak, sesuatu yang besar telah terjadi." Pria itu berteriak begitu dia melihat Fang Ziqing. "Ada apa? Jangan panik, bicaralah pelan-pelan," kata Fang Ziqing. "Baru saja beberapa dari kami sedang berkeliaran di sekitar pulau, dan tiba-tiba sekelompok orang mendatangi kami dan meminta uang. Kami mengalami konflik verbal, dan mereka memukuli kami serta menahan beberapa orang. Mereka tidak mengizinkan kami pergi kecuali kita memberi mereka uang." "Ya," kata karyawan itu dengan panik. Saat ini, semua orang ingat apa yang dikatakan staf. Adat istiadat masyarakat setempat sangat ketat dan banyak orang yang mencari masalah. Saya hanya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu di pulau itu. "Tidak, Raja Chuba mungkin ada di sini. Dia akan mengambil tindakan ketika dia melihat pertempuran besar seperti milikmu," kata anggota staf dengan cemas. "Siapakah Raja Chu?" Ye Junlin bertanya. "Raja Chuba adalah kaisar lingkaran bawah tanah setempat. Danau ini dan puluhan pulau adalah wilayah kekuasaannya. Setiap tahun kami membayarnya banyak uang untuk membeli perdamaian, dan dia berjanji tidak akan mempersulit kami untuk melakukannya. Datanglah ke pulau itu turis. Jadi selama kamu berada di pulau ini, kamu aman. Apa yang terjadi hari ini? Mereka sebenarnya datang ke pulau itu untuk membuat masalah bagi orang lain," kata anggota staf itu dengan terkejut. "Ayo pergi dan lihat." Semua orang segera sampai di tempat kecelakaan itu terjadi. 6 karyawan Yunting Group diikat di pohon. Ada lebih dari selusin orang berdiri di samping mereka. Pria yang memimpin mereka bertubuh tinggi dan berotot, dengan pinggang bundar dan tinggi 1,9 meter. Dia memiliki ekspresi galak di wajahnya dan tampak seperti naga atau harimau di tubuhnya. Dia benar-benar terlihat seperti Raja Chu. Lusinan orang ini tidak bisa mengalihkan pandangan mereka ketika mereka melihat Fang Ziqing, Li Ziran dan karyawan wanita di Yunting Group. Semuanya ngiler. "Pernahkah Anda melihat begitu banyak wanita cantik di sana?" Mereka hampir lepas kendali. Mereka adalah orang-orang yang diatur oleh keluarga Zhou untuk menyingkirkan Ye Junlin. "Ada apa dengan Raja Chuba?" Orang yang bertanggung jawab atas Pulau Resor bertanya dengan gemetar. Raja Chuba berkata dengan marah, "Kami baru saja melihat orang-orang ini kencing ke dalam danau.
kami menangkap mereka. Anda berbicara omong kosong, kami kencing ke dalam danau, Andalah yang mengumpulkan uang perlindungan dari kami tanpa alasan, dan Anda jangan berikan. Kamu masih memukuli kami. Pegawai itu segera membalas, haha, bukan, kami jelas melihatmu kencing dengan mata kepala kami sendiri. Danau Mingjing ini adalah wilayahku. Jika kamu berani kencing di wilayahku, aku tidak akan mengikatmu, Raja Chuba mencibir. Fang Ziqing berkata dengan dingin, Tuan, jangan khawatir, karyawan grup Yunting kami semua memiliki gelar sarjana dan telah lulus kualifikasi pribadi. Mereka tidak bisa buang air besar dimanapun seperti orang kasar. Kata-kata ini membuat Raja Chuba marah. Apa maksudmu? Kamu menyebut kami orang kasar, meremehkan kami, kamu mulia. Iya. Siapa yang kamu pandang rendah, kamu mulia? Kenapa kamu tidak buang air kecil ke danau, buang air besar di mana-mana? Yang lain juga marah. Tidak, kamu berbicara omong kosong, tidak mungkin. Haha, kamu bilang tidak, kita semua punya saksi. Raja Chuba mencibir. Saksi, di mana mereka? Fang Ziqing segera bertanya, mengetahui bahwa pihak lain memiliki niat buruk. Biarkan para saksi keluar, perintah Raja Chuba. Terdengar suara gemerisik dari alang-alang di sekitarnya. Segera setelah itu, 2 hingga 300 orang muncul dari berbagai penjuru. Masing-masing memiliki perawakan yang kuat dan raut wajah yang garang. Ia juga membawa pisau panjang dan senjata dingin lainnya di tangannya. Ye Junlin dan partainya dikepung secara agresif. Segera, Fang Ziqing dan yang lainnya panik. Para pekerja kerah putih ini pernah mengalami hal ini. Jika Anda berada di Suzhou, Hangzhou atau Jinling, dengan Wu Shen dan yang lainnya melindungi Anda tidak akan memiliki akses sama sekali. Tapi sekarang di tempat terpencil ini, saya tidak sengaja menemukannya. Bisakah kamu tidak takut? Fang Ziqing juga panik. Jika dia menghadapi situasi ini di Suzhou, Hangzhou atau Jinling, dia tidak akan takut. Kuncinya adalah di tempat ini, langit dan langit tidak berfungsi, dan bumi serta bumi tidak merespon. Bahkan jika dia mati, tidak ada yang tahu. Fang Ziqing menyesalinya. Seharusnya aku tidak memilih tempat ini untuk mengadakan perayaan setengah tahunan. Begitu 2 hingga 300 pria besar ini muncul, mereka semua berteriak, kami semua melihat mereka kencing ke dalam danau. Begitu banyak orang berteriak bersama, dan momentumnya begitu megah sehingga menundukkan semua orang di grup Yunting. Saya punya hampir 300 saksi di sini, kenapa Anda tidak mengakuinya? Raja Chuba tersenyum, semua orang memahami bahwa ini adalah kejahatan yang tidak berdasar. Sekalipun mereka tidak mengakuinya, mereka harus mengakuinya. Apakah kamu masih berani mengatakan kamu tidak buang air kecil di danau? Chubawang mengacungkan pisau panjang dan menaruhnya di leher karyawan yang diikat di pohon. Wajah pegawai itu pucat dan berkeringat. Aku pipis. Dalam hal paksaan, dia hanya bisa mengakuinya. Bagaimana denganmu? Raja Chuba bertanya pada orang lain. Aku juga pipis. Raja Chubawang menginterogasi 6 orang dengan cara yang ekstrim. Semua mengaku kencing di danau. Pertama, kalian mengakuinya. Kedua, saya memiliki 300 saksi yang melihatnya. Sekarang, apalagi yang ingin Anda katakan? Raja Chuba menatap Fang Ziqing dan yang lainnya. Oke, aku mengaku kalah. Fang Ziqing mencibir. Katakan padaku, bagaimana menurutmu? Bagaimana aku bisa membiarkan rakyatku pergi? Negara punya hukum nasional, dan keluarga punya aturan keluarga, aku juga punya aturan sendiri. Anda harus menghormati perilaku Anda yang tidak tahu malu. Hukuman. Raja Chuba mengatakan satu demi satu, 300 anak buahnya juga berteriak, hukuman berat, hukuman berat, hukuman berat. Pertempuran besar ini membuat takut para pekerja kerah putih. Dengan cara ini, kompensasinya adalah 10 miliar, begitu Chubawang mengatakannya.
Dia disela oleh Fang Ziqing, 10 miliar? Tidak mungkin, jangan khawatir. Nak, saya belum selesai berbicara, saya menuntut ganti rugi 10 miliar. Dan kalian para wanita harus tidur dengan saya selama 1 malam, bersambung.